Oke, saya sekarang langsung bertanya kepada Mas Mansuri. Benar nggak sih bahwa pemerintah ini sudah bekerja maksimal? Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk puasa kali ini atau jelang puasa kali ini, Mas Mansuri? Ya, saya pikir pemerintah pasti jawabnya akan begitu. Ini tidak bisa dihindari. Walaupun ini terjadi setiap tahun menjelang Ramadan pasti terjadi. Tapi memang begini Mbak Caca, kita menghadapi dua momen yang cukup penting, yang kebutuhannya cukup besar. Yang pertama pemilu yang kita tahu bahwa banyak faktor yang membuat harga cukup tinggi. Yang kedua Ramadan, dan itu berdekatan. Nah, di sisi yang berbeda, pemerintah tidak menyiapkan produksi yang cukup tinggi. Harusnya bisa dihitung ini berapa produksinya, walaupun memang kita harus akui ada cuaca yang cukup ekstrim di akhir tahun dan tahun ini. Tetapi paling tidak kita bisa gambarkan sebenarnya, karena ini kejadian setiap tahun. Setiap tahun Pak Arief, saya, Indef tetap diundang di sini untuk bicara soal pangan menjelang dan Ramadan. Seharusnya ini jadi pelajaran penting bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk memfokuskan diri pada produksi. Apa sebenarnya yang jadi kendala di lapangan? Berapa produksi konsumsi kita sesungguhnya, dan bagaimana produksinya? Kalau ada hambatan cuaca, bagaimana menyikapinya? Nah, kolaborasi antar pemerintah sendiri ini yang kami rasa tidak cukup maksimal sehingga kondisi ini bisa kita hadapi di lapangan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini beras menjadi isu yang sangat hangat, dan kami menyatakan bahwa harga beras adalah harga tertinggi, dan tiap hari kami ditangisi mak-mak untuk bisa mendorong agar penurunan harga. Kami juga menangisi pemerintah untuk mendorong agar proses stok yang ada dimiliki oleh pemerintah itu segera diturunkan di lapangan. Saat ini, hari ini kita tahu bahwa harga telur tinggi, harga ayam tinggi, naiknya cukup fantastis, cabai juga belum turun, bahkan akan naik lagi, dan kita akan menghadapi beberapa fase permintaan cukup tinggi. Sampai hari ini Mbak Caca, kami belum merasakan ada kenaikan permintaan sampai hari ini. Tetapi harganya sudah mulai merangkak naik. Nanti akan kami jelaskan fase-fase kenaikan menjelang Ramadan dan Ramadan. Oke, mungkin langsung dijawab saja ya biar tidak terpotong. Pak, kalau memang stok aman, ini harga sudah merangkak naik, bisa tidak dikeluarkan saja stok-stok yang ada mengendalikan harga di pasar? Khusus untuk beras, kita punya stok ya, dan itu memang dijaga di atas 1,2 juta ton. Stok itu ada di Bulog ya. Dan ini SPHP juga dijalankan terus. Sampai dengan Februari akhir ini kita juga sudah mendistribusikan 400.000 ton. Tapi memang tadi Pak Mansuri sampaikan bahwa produksi di bulan Januari dan Februari itu memang kita defisit sekitar 2,8 juta ton. Tapi bukan berarti tidak ada mitigasi, sudah ada mitigasi, dan memang beras ini juga digelontorkan ya. Kemudian kalau kita bicara yang lain tadi telur gitu ya. Telur ini memang agro inputnya itu pasti pakannya lebih dari 50% itu adalah jagung pakan ya. Jagung pakan itu juga kemarin angkanya juga sekitar 89.000 ya. Jadi pada saat jagung pakan tinggi, maka 1 bulan kemudian itu ya harga telur itu memang tinggi. Nah, hari ini saya juga mau sampaikan bahwa harga jagung pakan mulai terkoreksi ya. Sama seperti padi ya. Gabah itu kemarin di atas 8.000. Hari ini ya beberapa tempat angkanya di bawah 6.000. Rata-rata nasional 7.020 gitu ya. Artinya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mansuri memang betul. Ini kita sekarang punya challenge di produksi ya. Jadi memang seharusnya kita semua dorong, tentunya kementerian lead sektornya ada di Kementerian Pertanian. Kalau kemarin dalam rapat internal dengan Pak Presiden sudah menyampaikan pupuk itu subsidi juga akan ditambah lagi. Jadi dulu itu pupuk subsidi itu ada 9,5 juta ton. Kemudian tahun ini 4,75 ton ya. Ini yang harus cepat atau disegerakan, sehingga pada saat musim tanam airnya cukup, benihnya cukup ya, perlu pupuk. Nah, pupuk ini jumlahnya ya total harus dekat-dekat dengan 45 tahun lalu sekitar 9,75. Ya, tidak mungkin memproduksi baik ya kalau pupuknya tidak cukup.
Tidak mungkin bisa produksi kalau airnya tidak cukup. Maka sering kita sampaikan sudah dibangun 61 waduk tambahan ya. Itu perlu sampai saluran irigasi premier, tersier semua. Jadi ini memang harus komprehensif dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, tapi seluruh kementerian dan lembaga. Nah, kalau saya bisa pahami, jadi saudara-saudara saya nih pedagang pasar, IKP gitu ya. Memang saat ini yang paling tough itu memang yang di hilir ya. Yang paling tough itu di hilir. Kenapa? Karena yang di hulu ini ya sedang menikmati. Karena NTPP nilai tukar petani tanaman pangan hari ini itu 120,30% ya. Ini tapi untuk masyarakat yang 22 juta KBM ya, keluarga penerima manfaat itu juga sudah dilindungi pemerintah. Nah, tinggal saya ingin bicara nantilah dengan teman-teman IKP, pedagang pasar, saudara saya yang di pasar ya. Ini memang perlu treatment khusus ya hari ini ya. Sekarang saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, sebenarnya seberapa besar faktor permasalahan global dengan apa yang terjadi di nasional kita? Ataukah memang ini besar karena nasional tidak bisa mengendalikan harga sehingga terjadi kenaikan, seperti apa? Iya, kalau kita lihat dampak dari global ini kan terkait dengan pertama ya semua negara mengalami hal yang sama, khususnya terkait dengan iklim. Adanya perubahan iklim menyebabkan pergeseran masa panen. Masa tanam. Jadi kalau masa tanamnya mundur, maka panennya juga akan mundur. Yang biasanya misalnya bulan Februari sudah panen, ini mundur bisa ke Maret atau April. Nah, artinya di situ ada tantangan dari sisi peningkatan produksi. Nah, tantangan dari sisi peningkatan produksi ini terjadi di saat peningkatan permintaan juga sedang terjadi. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri dari awal, sebenarnya ini sudah mulai terjadi ketika menjelang pemilu. Ya, di mana pemilu ini kan mengakselerasi permintaan. Ada tambahan perputaran uang, misalnya dari biaya kampanye itu sampai ke 80 triliun. Ini tentu dampaknya ke permintaan pangan yang terus meningkat. Nah, sementara tantangan dari sisi produksinya ini akibat adanya musim tanam yang mundur. Nah, ini juga kan berdampak terhadap jumlah stok atau cadangan. Kemudian juga ditambah lagi menjelang puasa yang kita tahu ya tradisinya pasti hampir bisa dipastikan akan terjadi lonjakan permintaan. Jadi mungkin Februari, Maret, April ini akan terjadi lonjakan permintaan yang cukup besar yang kita tahu di Februari sudah terjadi, di Maret ini juga kemungkinan nanti terjadi, dan di April juga menjelang hari raya ini bisa terjadi. Tapi kembali lagi tantangan dari sisi produksinya ini bisa menyebabkan harga itu bisa meroket juga seperti itu. Nah, harapannya nanti menjelang panen raya ya akhir April atau April atau Maret ini bisa setidaknya menstabilisasi harga, khususnya beras misalnya. Kalau misalnya harga sudah kembali mereda dan stabil, harapannya kan kita bisa hari raya itu daya beli masyarakat bisa terdorong sehingga tidak menggerus pertumbuhan ekonomi. Ini habis lebaran dong baru bisa normal begitu ya? Iya, karena kita menunggu sekali lagi menunggu panennya gitu. Baik, pemirsa. Kalau ditanya siapa yang paling terdampak, ya rakyat jelata pemirsa. Ini mau puasa pemirsa, masa kemudian karena harga begitu naik, satu telur dibagi satu keluarga pemirsa. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga pangan? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.